Lourdes adalah sebuah kota kecil nan indah di selatan Prancis, tepatnya di kaki pegunungan Pyrenees. Setiap umat Katolik yang mendengar nama kota ini akan membayangkannya sebagai sebuah kota yang suci di Prancis. Ya, di kota yang berpenduduk 14.000 jiwa inilah Bunda Maria menampakkan dirinya pada tahun 1858. Bersama Katoliko Keren, kita akan mengenal lebih dekat dan mengunjungi kota Lourdes. Perjalanan menuju Lourdes semakin dekat. Lagu Di Lourdes di Gua mulai kami nyanyikan yang membuatku semakin merinding dan terharu. Bunyi terpencil, tampaklah Maria, perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ya, sejak kecil lagu indah itu sudah saya nyanyikan dan tak pernah terpikirkan sama sekali bahwa kelak akan menginjakan kaki di Lourdes. Akhirnya saya pun tiba di Lourdes. Terima kasih Bunda untuk kesempatan yang indah ini. Salve sahabat Katoliko Keren, selamat malam waktu Lourdes Prancis. Saat ini kita akan menuju Lourdes atau Basilika sekaligus Gua Maria dari Lourdes yang menjadi lokasi tempat penampakan Bunda tercinta kita Bunda Maria di tahun 1858 kepada Santa Bernadette Soubirous. Nah, sebelum sahabat Katoliko Keren pergi ke dalam Basilika dan Gua Maria, jangan lupa beli Yergen atau Yergen yang kayak gini buat isi air Lourdes. Oke, jangan lupa ya teman-teman, itu tersedia banyak banget di sini toko-toko rohani. Nah, malam ini itu banyak peziarah Katolik dari berbagai negara, khususnya nih Asia, yaitu umat Katolik Indonesia juga banyak, umat Katolik dari Korea Selatan juga banyak, Tiongkok juga banyak aku lihat, dan juga umat Katolik dari India dan juga Filipina. Katoliko Keren. Di sebelah sana, kalau sahabat Katoliko Keren lihat, itu umat Katolik dari berbagai negara lagi mengikuti prosesi lilin. Saat ini sudah jam 10 malam, dan lumayan terang di Lourdes, beda kalau Indonesia udah gelap sekali. Dan tuh, banyak banget umat Katolik dari berbagai negara yang memanjatkan permohonan kepada Tuhan Yesus melalui Bunda tercinta kita, Bunda Maria. Di lokasi tempat Bunda Maria menampakkan dirinya,
berdiri Gereja Katolik Basilika Santa Perawan Maria Ratu Rosari yang selesai dibangun pada tahun 1889. Dan di belakangnya terdapat Gereja Katolik Basilika yang dikandung tanpa noda, yang merupakan gereja basilika paling pertama di lokasi penampakan yang selesai dibangun pada tahun 1871. Kedua gereja basilika ini menyatu yang membuatnya menjadi indah. Saat ini tengah berlanjut misa yang malam hari, di mana sebelumnya prosesi lilin, dan sahabat Katolik Ukren di sini sungguh sangat peaceful, sangat damai, sangat luar biasa. Rahmat Bunda tercinta kita bagi kita semua. Tampak puluhan ribu umat Katolik dari berbagai negara mulai memadati lokasi di sekitar gereja untuk mengikuti prosesi lilin. Persis di belakang samping basilika terdapat Gua Maria yang menjadi titik lokasi penampakan Bunda Maria. Disinilah Bunda Maria menampakkan dirinya. Ketika memandang Gua Maria ini, saya sangat merinding dan terharu karena disinilah Bunda Maria menampakkan dirinya pada tahun 1858 kepada Santa Bernadette Soubirous. Gua Maria ini lalu kemudian menjadi inspirasi bagi gua-gua Maria di seluruh dunia. Saat ini saya sudah berada di depan dari Gua Maria, Lourdes Prancis, yang menjadi tempat penampakan dari Bunda tercinta kita, Bunda Maria. Sahabat Katolik Ukren, saat ini saya berada di depan Lourdes, di mana menjadi lokasi tempat Bunda Maria menampakkan diri, dan saya tak akan pernah lupa sebelum almarhumah mama saya meninggal, dia pernah bilang bahwa dia ingin berjumpa dengan Bunda Maria di Lourdes. Itu mimpi terbesarnya, dan hari ini saya bisa datang di sini semua karena campur tangan Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria. Dan kini mama saya sudah berbahagia bersama para kudus di surga. Semoga menjadi pendoa bagi kami. Dan tanpa saya sadari, saya datang di Lourdes ini mewujudkan mimpi dari almarhumah mama saya. Itu di saat beliau sudah meninggal, dan pada hari ini persis bertepatan dengan hari ulang tahun dari papa saya. Dan saya baru sadar saat saya datang ke Lourdes mewujudkan mimpi dari mama saya, itu bertepatan dengan hari ulang tahun dari papa saya. Dan di atas Gua Maria ini penampakan Bunda Maria tahun 1858 berdiri Gereja Katolik Basilika yang dikandung tanpa noda, dan di depannya ada Gereja Katolik Basilika Rosario. Di sini juga ada teman-teman dari Indonesia. Sahabat Katolik, kalian bisa lihat ada bendera Indonesia yang berkibar di sini. Ada Father Kenny juga di belakang. Di bawah gereja itu ada tempat untuk mengambil air suci. Sahabat Katolik, kalian bisa mengambilnya dari sini. Air suci ini bisa kalian isi di jerigen atau jerigen tadi yang sudah kalian ambil. Dan di sini juga bisa di botol-botol kecil juga bisa, buat minum juga bisa, basuh wajah dan lain sebagainya juga bisa. Sahabat Katolik keren, saat ini aku sudah berada di depan Gereja Katolik Basilika Santa Perawan Maria Rosari. Gereja ini dibangun persis di tempat lokasi penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette tahun 1858, dan gereja ini dibangun atas wasiat dari Bunda Maria. Dan juga tadi kita sudah ambil air, dan beberapa itu juga ada tempat pembasuhan
Dan kalau tidak salah hampir sekitar 100 kasus kesembuhan yang terjadi di Lourdes ini yang diselidiki, khusus yang diselidiki oleh Tahta Suci Vatikan. Dan banyak juga yang tidak diselidiki, di mana yang diselidiki itu ada, kalau tidak salah sekitar 100 kasus yang terjadi penyembuhan, dan banyak diantara juga yang sembuh secara jasmani maupun rohani juga. Usai berdoa di Gua Maria Lourdes, saya pun terpukau akan suasana yang indah dan damai di malam hari di sekitar lokasi Gereja Basilika Santa Perawan Maria Gereja Rosari. Santa Perawan Maria Rosari, ada patung Bunda Maria. Kita berada di atas Basilika, kita naik-naik tangga. Nah, di bawah situ biasa diadakan perarakan lilin. Nah, ini yang tadi, ini penampakan Bunda Maria kepada Juan Diego di Meksiko. Di sini ada beberapa altar kecil, dan ini adalah Bunda Maria pada Santa Bernadette. Sahabat Katoliko keren, ini adalah di bagian paling atas, di sini ada crown dari seperti Bunda Maria, dan dari sini kita bisa lihat ke bawah yang mirip-mirip lapangan Santo Petrus. Di bawah situ perarakan. Di sini gelap banget. Nah, kita lagi jalan naik ke atas lagi. Ini masih di atas gereja nih, teman-teman. Ada crownnya. Dan sampai di bawah. Nah, sahabat Katoliko keren, ini depan ini Gereja Katolik Basilika Santa Perawan Maria Rosario. Dan ini Gereja Katolik Basilika yang dikanun tanpa noda, kripte, disambung menyambung. Dan di sebelah sana itu ada lagi Gereja Katolik Basilika Santo Pius ke-10. Jadi di sini itu ada 3 basilika. Di depan sini juga teman-teman bisa membeli berbagai macam peralatan rohani khas Lourdes, patung Bunda Maria, rosario berbagai macam dan lain sebagainya di sini. Dan juga ada tempat air untuk kalian taruh air-airnya di sini dan lain sebagainya. Banyak banget juga patung-patung Bunda Maria dan Santo-Santa serta Tuhan Yesus di depan Lourdes ini yang berjejaran. Ini sudah menunjukkan jam 12:10 malam. Tada, kita baru selesai belanja-belanja. Banyak banget rosarionya. Lourdes ini bisa dikatakan gudang rosario. Dan banyak banget juga patung Bunda Maria yang begitu keren, khas Lourdes, dan juga ikon-ikon Katolik yang luar biasa, patung-patung Santo-Santa dan juga patung-patung Tuhan Yesus. Dan bagi kalian yang akan datang ke Prancis, sahabat Katoliko keren Indonesia, jangan lupa untuk mampir di Lourdes Prancis tuh. Di sini juga ada tuh teman-teman OMK dari berbagai negara tuh tadi. Dan memang Katolik kita apa? Keren, salve. Salve, sahabat Katoliko keren, gimana? Itu adalah Lourdes versi malam. Untuk versi paginya, ditunggu besok ya. Kita akan explore dan membuat sahabat Katoliko keren seperti berada di sini. Jadi, jangan lupa untuk nonton terus besok. Pagi pun tiba, matahari menyinari kota suci di pegunungan Pyrenees ini. Udara yang sejuk dan asri semakin membuat pagi ini semakin indah. Salve, selamat pagi sahabat Katoliko keren dari Lourdes, Prancis. Ini suasana pagi di Lourdes. Nih. Pagi ini aku mau ikut misa dulu di Lourdes. Saya pun kembali mampir ke Gua Maria Lourdes dan mengikuti misa pagi bersama umat Katolik dari berbagai negara. Usai mengikuti misa, kami dipersilahkan untuk memasuki gua lebih dekat
dan memegang dinding dari gua. Begitu dingin dan membuat kami semakin merasakan peristiwa penampakan 165 tahun yang lalu itu. Saya pun akhirnya memasuki bagian dalam dari Gereja Katolik Basilika Santa Perawan Maria Rosari. Di dalam gereja, tampak beberapa umat dan para biarawati yang datang berdoa pagi di sini. Lalu, saya pun melanjutkan perjalanan memasuki bagian dalam dari gereja basilika yang dikandung tanpa noda, yang persis berada di belakang dari gereja basilika yang pertama dan lebih tinggi. Inilah suasananya. Salve, aku udah berada di atas puncak gereja. Nah, Katoliko keren, Gereja Katolik Basilika Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda. Di dekat dua gereja basilika ini terdapat 14 perhentian jalan salib, ditambah dengan satu perhentian khusus di Lourdes, yaitu Yesus yang bangkit. Semakin terberkati tak hanya misa dan berdoa rosario, namun di sini kita juga bisa mengikuti jalan salib. Nah, di bawah situ lapangan. Nah, ini Basilika Santa Perawan Maria Rosari. Di sebelah sini, nah ini sambung menyambung di atasnya Basilika Gereja Katolik Basilika Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ya, sahabat Katoliko keren, aku sudah selesai ikut misa. Dan di sini ini juga ada misa bahasa Indonesianya, jadi antri. Ada juga misa tadi setelah bahasa Indonesia itu ngantri dari umat Katolik Skotlandia dan juga umat Katolik Irlandia kalau tidak salah. Sebelumnya umat Katolik Prancis. Dan Lourdes sangat dingin, sangat tenang, sangat membawa kita ke dalam kehusyukan. Dan sahabat Katoliko keren, pasti kalian bisa ke sini. Dan tadi persis di samping Bunda Maria itu ada bunga mawar warna pink tadi, kalau teman-teman lihat juga itu tumbuh dan masih tumbuh hingga saat ini. Itu sejak penampakan Bunda Maria di Lourdes, Prancis. Itu masih tumbuh dan ada. Dan saat ini aku mau masuk di dalam Gereja Katolik Basilika Santa Perawan Maria atau Santa Perawan Maria Rosari yang dibangun berdasarkan amanat Bunda Maria kepada Santa Bernadette. Sahabat Katoliko keren, ya di belakang saya ini Basilika atau Gereja Katolik Basilika Santa Perawan Maria Rosari atau Ratu Rosari atau Rosario. Ini adalah lapangan dari Basilika Santa Perawan Maria Rosari. Katolik dari berbagai negara menjadi satu di sini. Berkunjung ke Lourdes tak lengkap rasanya bila tidak mengunjungi rumah dari Santa Bernadette. Lahir pada tahun 1844, ia adalah seorang gadis bersahaja yang dipilih Tuhan menerima penampakan Bunda Maria pada tahun 1858. Usai diselidiki berpuluh tahun lamanya, gereja akhirnya menetapkan bahwa penampakan ini sungguh terjadi dan mujizat. Lourdes pun berubah menjadi kota yang sangat ramai dan salah satu peziarah penting bagi umat Katolik dunia yang setiap tahunnya dikunjungi oleh jutaan umat Katolik dari berbagai negara. Santa Bernadette lalu menjadi seorang biarawati hingga akhirnya ia menutup usia pada tahun 1879. Makamnya berada di kota Nevers, kota yang cukup jauh dari kota Lourdes. Walau telah meninggal 144 tahun yang lalu, namun tubuh dari Santa Bernadette Soubirous masih tetap utuh hingga saat ini dengan sebuah kalung rosario di tangannya. Sungguh suatu mujizat.
Salve. Nah, di belakangnya, sahabat Katolik keren tuh. Kelihatan kan? Gereja Katolik Basilika Santa Peran Maria Rosari atau Rosario. Nah, sahabat Katolik keren, ini itu adalah Benteng Lorus, dan nama Lourdes itu diambil dari sini, Benteng Lorus. Nah, sahabat Katolik keren, ini rumah dari Santa Bernadette. Di sini rumahnya. Inilah rumah dari Santa Bernadette. Akhirnya saya pun tiba di sini. Disinilah Bernadette bersama ayah dan ibunya, serta ketiga saudara-saudarinya yang lain tinggal. Sini tempat mereka bakar kayu, sahabat Katolik keren. Ini rumahnya masih terjaga. Ini foto originalnya. Foto original nih. Rumah Santa Bernadette-nya yang ini. Foto original dari Lourdes. Rumah tempat tinggal mereka adalah bekas penjara. Walau begitu sederhana, namun keluarga ini hidup dalam kehidupan yang harmonis serta saling mendoakan. Sahabat Katolik keren, tadi sudah mengunjungi penjara atau bekas penjara yang merupakan rumah dari Santa Bernadette dan juga orang tuanya. Di situ ada 6 orang tuanya, kedua orang tuanya, Santa Bernadette dan juga ketiga saudaranya termasuk Toinette. Nah, kita akan mengunjungi gereja paroki dari Santa Bernadette. Ketika dia menerima penampakan Bunda Maria, dia langsung lari ke gereja parokinya untuk berjumpa dengan pastor. Nah, itu gereja parokinya di belakang saya. Gerejanya berbeda dengan Basilika tadi. Basilika itu merupakan gereja yang dibangun setelah penampakan Bunda Maria. Usai mengunjungi rumah dari Santa Bernadette, akhirnya saya pun menginjakan kaki di Gereja Katolik Paroki Hati Kudus, Lourdes. Gereja inilah paroki dari Santa Bernadette semasa dirinya kecil. Di gereja ini, ia bertumbuh dalam iman, menerima komuni pertama, dan juga menceritakan segala sesuatu tentang penampakan Bunda Maria yang luar biasa kepada pastor parokinya. Ini adalah bagian dalam dari gereja parokinya dari Santa Bernadette. Di sini dia dibaptis dan juga komuni pertama. Salah satu pesan indah Bunda Maria kepada Santa Bernadette ialah bahwa Bunda Maria tidak menjanjikan kebahagiaan di dunia ini kepada kita, melainkan setelahnya, yaitu di surga. Sore pun tiba. Usai bersiarah, saya pun mampir di gereja Basilika yang ketiga yang terdapat di sekitar lokasi penampakan Bunda Maria. Gereja tersebut ialah Gereja Katolik Basilika Santo Pius ke-10 Lourdes. Ini adalah gereja Basilika yang ketiga selain gereja Basilika Rosari dan gereja Basilika yang dikandung tanpa noda. Dan gereja ini selesai dibangun pada tahun 1957. Gereja ini persis terletak di depan Gereja Katolik Basilika Santa Perawan Maria Ratu Rosari atau Basilika Rosario dan berada di bawah tanah. Bersama umat Katolik dari berbagai negara, kami pun mengikuti adorasi sakramen Maha Kudus di gereja ini. Begitu khusyuk dan sakral. Sahabat Katolik keren berkunjung ke Lourdes, jangan lupa mengambil air suci Lourdes. Di sekitar tempat peziarahan terdapat banyak sekali toko rohani yang menjual jerigen khusus mengisi air suci Lourdes, sehingga kita bisa membawanya pulang. Selain itu, di Lourdes ada banyak sekali toko rohani yang indah dan keren, yang menyediakan berbagai macam rosario asli dari Lourdes, dan benda rohani atau cenderamata lainnya yang bisa kita pilih. Di sore ini juga, saya bersama beberapa peziarah sebangsa akan mewakili Indonesia untuk bergabung dalam kor atau paduan suara yang nantinya akan bertugas di malam hari prosesi lilin. Kami bergiliran menyanyikan bait pertama dari lagu di Lourdes di Gua dengan bahasa negara masing-masing, lalu akhirnya semua bersatu di refnya. Ada yang dari Jepang, India, Spanyol, Italia, Prancis, Malaysia, Portugal, Timor Leste, dan lain-lain. Malam pun tiba, suasana Lourdes semakin indah dan sakral ketika prosesi lilin pun tiba. Puluhan ribu umat Katolik dari berbagai negara
berkumpul memanjatkan doa melalui perantaraan Bunda Maria. Usai prosesi lilin, dilanjutkan dengan doa Rosario. Dari 50 kali doa Salam Maria, setiap negara yang bersedia diberi kesempatan untuk membawakan doa Salam Maria dalam bahasa negaranya masing-masing. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan mewakili umat Katolik Indonesia membawakan doa Salam Maria dalam bahasa Indonesia, tepatnya di peristiwa keempat, di doa Salam Maria yang ketiga. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nandungan morele et susti cartaum morele strelia de berlamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Merinding dan terharu, walau berbeda bahasa, namun kami tetap satu sebagai anak-anak Bunda Maria dalam gereja Katolik yang satu dan universal. Sahabat Katolik Ukraina mengunjungi Lourdes adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Seperti saya, semoga suatu saat sahabat Katolik Ukraina bisa mengunjungi kota yang indah ini, merasakan langsung penampakan Bunda Maria 165 tahun yang lalu, dan berdoa bersama di sini. Sahabat Katolik Ukraina, mengunjungi Lourdes merupakan sebuah anugerah yang luar biasa bagi seluruh umat Katolik dunia, di mana Lourdes ini merupakan salah satu bahkan tempat peziarahan Bunda Maria terbesar di dunia. Umat Katolik dari berbagai negara datang di tempat ini. Bagi kalian yang memiliki kesempatan, jangan lupa untuk mampir di Lourdes, berjumpa dengan Bunda tercinta kita. Katolik Ukraina, salve! Semoga video ini membuat sahabat Katolik Ukraina semakin merasakan suasana Lourdes lebih dekat. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Bernadette Soubirous, doakanlah kami. Katolik Ukraina, salve! Salve sahabat Katolik Ukraina, mari berziarah bersama kami ke Tanah Suci Yerusalem dan merayakan Natal di Bethlehem. Holy Global Tour berkolaborasi bersama channel YouTube Katolik Ukraina mengadakan ziarah Natal 2023 dan mengunjungi Israel, Palestina, dan Yordania serta Mesir. Untuk pendaftaran segera bisa hubungi WA 082395354851 karena kuota terbatas hanya 30 orang saja. Yuk segera daftarkan diri kalian ya. Terima kasih dan sampai ketemu dalam ziarah Natal 2023.